Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pandemi corona, orang-orang diharuskan untuk berdiam diri di rumah dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Oleh sebab itu, banyak perkantoran, mal, toko, pasar, dan juga sekolah yang harus ditutup untuk sementara. Akan tetapi, untuk restoran dan warung makan masih diperbolehkan untuk dibuka, dengan syarat tidak boleh makan di tempat dan harus di take away atau melakukan pemesanan secara online. Oleh sebab itu, banyak restoran dan warung makan yang menggunakan jasa ojek online untuk mengantar makanannya. Akan tetapi, bagaimana jika restoran atau warung makan tersebut ingin membuat aplikasi pemesanan makanannya sendiri? Bagaimana perancangan database-nya? Saya Muhammad Lam Syahbudin. Di sini saya akan menganalisis apa saja yang dibutuhkan untuk membuat database aplikasi pemesanan makanan secara online tersebut. Oke, pertama-tama kita harus list siapa saja yang akan terlibat dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, dalam satu pemesanan makanan pasti ada yang namanya pelanggan. Dan juga di sisi restorannya atau warung makannya pasti ada pegawai dan juga yang mengantarkan makanannya, yaitu driver. Lalu selain itu, proses apa saja yang bisa terjadi dalam suatu pemesanan makanan secara online tersebut? Proses yang terjadi dalam suatu pemesanan online tersebut. Oke. Pertama, pasti ada namanya pemesanan. Karena di sini pemesanannya bisa lebih dari satu makanan, maka tambahkan lagi yaitu detail pesanan. Oke. Dan juga dalam suatu pemesanan juga, setelah pemesanan pasti ada namanya transaksi atau pembayaran. Dan selain itu, selain siapa saja yang terlibat dan proses apa saja yang terjadi, ada satu lagi yang ada di dalam pemesanan makanan secara online tersebut, yaitu menu. Oke. Setelah itu, kita mencari atribut apa saja yang akan ada di dalam pelanggan tersebut. Suatu pelanggan pasti mempunyai nama, jenis kelamin, alamat untuk memudahkan pengantarannya, juga nomor telepon. Lalu, karena pelanggannya harus login dalam aplikasi, dia juga memiliki username dan password. Kemudian pada pegawai, ia juga memiliki nama, jenis kelamin, nomor telepon, juga username dan password untuk login ke aplikasi. Kemudian driver, oke. Lalu dari sini atributnya yaitu ID pemesanan,
Setiap pemesanan pasti memiliki ID-nya. Kemudian tanggal pemesanan, dan total harga yang harus dibayar. Kemudian di detail pesanan ada ID, detail pesanan, kemudian ID pesanan, lalu quantity atau QTD. Oke, sebelum ini saya lupa. Sini harus ada ID menu atau nama menunya. Menu. QTD. Kemudian keterangan. Keterangan di sini untuk sebagai penjelasan dari pelanggan, misalnya jika jangan terlalu pedas atau pedasannya berapa, atau jangan pakai bawang, seperti itu. Kemudian pada transaksi ada ID transaksi, lalu pelanggannya. Oke. Sebelumnya di sini setiap user pasti memiliki ID. Yang terlibat itu pasti memiliki ID-nya. Kita tambahkan saja, di sini ada ID pelanggan. Di sini ada ID pegawai. Dan di sini ada ID driver. Oke. Lalu di sini setiap transaksi pasti ada pelanggannya. Nah, karena itu di sini kita sambungkan. Di sini kita gini dulu aja. Di sini ada pelanggan, nama pelanggannya siapa. Kemudian pemesanannya apa? Nanti di sini ada ID pemesanan. Lalu total pembayarannya berapa? Si pelanggan itu total pembayarannya berapa? Total bayar. Kemudian tanggal pembayarannya. Yang terakhir, di sini ada menu. Dalam menu ini ada ID menu, lalu ada nama menu, kemudian setiap menu pasti ada harganya. Oke. Jadi kira-kira ini yang akan menjadi database atau yang akan ada di dalam database pemesanan makanan online ini. Yang pertama pelanggan, pegawai, driver, lalu dalam prosesnya akan ada proses pemesanan, detail pemesanan ini untuk jika pemesanannya bisa lebih dari satu menu. Karena pemesanan pasti biasanya lebih dari satu menu. Oke, lalu akan ada transaksi dan juga yang terakhir ada yang namanya menu. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.